Selamat siang, perkenalkan nama saya Eka Dejayanti Talangbanua dari Prodi Fisika Universitas Muhammadiyah Riau. Pada saat ini saya akan melaksanakan wawancara kepada Bapak Muhammad Ashad sebagai narasumber kita, yaitu akan membahas tentang syirik ya di lingkungan Bapak ini sebagai Ustadz. Baik, kita mulai. Pertama saya mau bertanya kepada Bapak, apakah yang dimaksud dengan syirik itu, Pak? Syirik itu adalah sesuatu perbuatan menurut ajaran Islam mempersekutukan Allah. Ada beribadah, berdoa kepada selain kepada Allah, itu syirik. Apakah di ayat Al-Quran itu ada yang melarang bahwa umat Islam tidak boleh melakukan syirik? Itu jelas sekali. Bahkan dalam Al-Quran itu kita kepada anak aja sudah disuruh ngajarkan dari kecil. Wala tusyrik billah. Ya bunaya, hai anakku. Nah, kepada anak seperti kecil itu sudah ada orang, ya bunaya la tusyrik billah, itu dalam Al-Quran surah Al-Luqman. Itu, hai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah, yang terlarang. Kemudian juga dalam Al-Quran dikatakan inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Sehingga dalam Islam orang yang syirik itu kalau nggak sempat tobat dia sampai mati itu kekal di dalam neraka. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah menurut Bapak masyarakat Bapak yang ada di sini ada masyarakat yang masih menggunakan syirik, percaya sama syirik seperti itu, Pak? Kalau di lingkungan kita sini mudah-mudahan tidak ada yang melakukan atau kepercayaan dalam syirik, tidak ada. Kalau di perkotaan ini kita nggak ada. Syukurlah seperti itu, Pak. Ya. Dan selanjutnya, apa sih yang menjadi maksudnya seperti penyebab terjadinya syirik itu terjadi? Penyebab terjadi syirik itu yang jelas mereka yang beragama Islam yang tidak mempelajari Islam itu secara benar, atau tidak punya ilmu tentang Islam itu. Kayak orang-orang daerah-daerah pedalaman itu kan hanya Islamnya kadang-kadang hanya keturunan aja. Iya, Pak. Ya lahir dari keluarga Islam, otomatis dia Islam, tapi tanya ilmu Islam dia nggak tahu. Nah, itulah penyebab ketidak berilmuan. Ya, Pak. Kemudian apa sih yang menjadi akibat kalau sudah mempercayai syirik itu, Pak? Akibat daripada syirik itu dia kan syirik ada dua. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Kalau syirik besar itu kalau dia tobat wajib dia mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali karena sudah dianggap dia keluar dari Islam. Nah, kalau syirik besar. Kalau syirik kecil itu umpamanya dia dalam beribadah hanya untuk pamer. Dan orang itu termasuk syirik, tapi syirik kecil, hanya hilang pahala ibadahnya, Islamnya tetap. Wah, kan gitu, nggak keluar dia dari Islam. Oh iya, Pak. Nah, itu akibatnya. Contoh-contoh syirik itu seperti apa ya, Pak? Syirik itu contohnya kalau yang klasiknya itu kan kayak orang-orang pakai tangkal, pakai ciman, pakai susu, manis, laris. Nah, itu Masuk pesugihan seperti itu. Pesugihan juga termasuk syirik. Kalau saya kecil itu kalau dia beramal, dia beribadah, dia bantu orang, dia salat, dia bersedekah, itu hanya untuk pamer aja. Nah, itu contoh syirik kecil ya. Iya, Pak. Iya. Nah, kemudian contohnya, Pak, di lingkungan Bapak ada Bapak ketahui ada masyarakat Bapak yang sudah percaya sama syirik. Ya. Bapak sebagai Ustadz, apa yang hendak Bapak lakukan? Kalau di lingkungan kita, kalau kita tahu kalau ada syirik, itu yang jelas dicegah, diberitahu
bahwa itu adalah perbuatan syirik yang merugikan dia keluar dari Islam kalau dia syirik besar. Nah itu kita kasih tahu aja. Soal yang ngikut nggak ngikut itu urusan dia kan. Nah, kewajiban kita sebagai seorang ustadz kayak saya itu ngasih tahu dia. Seperti itu ya Pak. Hmm. Oke, terima kasih ya Pak atas wawancara singkat yang Bapak berikan. Ya. Dan semoga jadi berkat dalam kehidupan Bapak. Amin. Dan saya tutup. Ya, ya. Demikianlah wawancara dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mengingatkan kembali kepada kita, baik yang bukan beragama Islam maupun yang beragama Islam, bahwa syirik itu tidak baik, akan merusak hidup kita. Ya, ya. Terutama yang beragama Islam, kita akan dikeluarkan dari agama kita. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Baik, setelah kita melakukan wawancara, sekarang saya akan mengambil kesimpulan dari wawancara yang telah saya lakukan tadi, yaitu syirik itu ialah suatu perbuatan yang menduakan Allah atau percaya kepada benda-benda mati seperti patung ataupun segala macamnya itu. Kemudian di Al-Quran juga ada yang menyatakan bahwa syirik itu tidak, di agama Islam itu tidak boleh mempercayai syirik. Penyebab bahwa seseorang itu percaya kepada syirik itu karena tidak belajar agama Islam dari kecil dan lingkungannya membawa dia terhadap perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian akibat yang mempercayai sebuah syirik itu yaitu ada dua syirik. Pertama yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini yaitu dia akan dikeluarkan dari agama Islam, dan jika ingin kembali lagi ke agama Islam, dia akan mengucapkan 2 kali asyhadun secara bersamaan. Kemudian syirik kecil yaitu contohnya ketika dia mengadakan berbuat amanah atau menyumbangkan sesuatu kepada orang lain secara diketahui orang, maka itu dikatakan syirik kecil. Kemudian syirik kecil itu seperti persugihan dan macam lainnya. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.